suhu bumi, dan pola cuaca yang berkepanjangan. Nah, sejak tahun 1800-an, aktivitas manusia itu sangat memicu terjadinya perubahan iklim dikarenakan ada aktivitas pembakaran bahan bakar fosil. Nah, itu misalnya kayak minyak, batu bara, gas, dan itu membuat gas tersebut memerangkap di tanah. Sedangkan pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata bumi di atmosfer, laut, dan daratan bumi. Pemanasan global menjadi alasan terjadi perubahan iklim yang disebabkan oleh produksi gas rumah kaca yang notabene-nya adalah oleh manusia. Emisi CO2 Indonesia adalah 800 juta ton atau sepersepuluh emisi CO2 Amerika Serikat, dan emisi yang berasal dari alih guna lahan adalah 600 juta ton. Ini pula dapat memicu terjadi perubahan iklim. Faktor sebagian penyumbang terbesar berasal dari pembakaran bahan bakar fosil seperti kendaraan bermotor, pabrik, dan juga produksi listrik. Lalu gas yang bertanggung jawab atas sebagian besar untuk pemanasan global yaitu karbon dioksida atau bisa disebut dengan CO2. Hal ini dapat menyebabkan kemungkinan terjadinya perubahan iklim akibat global warming. Pemanasan global akan meningkatkan suhu di permukaan bumi, memicu terjadinya kekeringan, dan memicu terjadinya kebakaran hutan. Hal tersebut akan menimbulkan kabut asap yang sangat berbahaya bagi kesehatan, bahkan kematian, dan akan membuat perubahan iklim yang cukup signifikan. Aktivitas manusia juga dapat memicu terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global. Nah, beberapa contoh dari aktivitas manusia tersebut. Pertama, ada penebangan pohon atau penebangan hutan. Penebangan hutan yang dijadikan pertanian atau peternakan atau dengan alasan lain suatu aktivitas yang dapat menyebabkan emisi. Pohon yang ditebang atau hutan yang ditebang akan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, mengapa begitu? Dikarenakan hutan atau pohon memiliki manfaat untuk menyerap karbon dioksida. Jika hutan dirusak, maka kemampuan alam untuk melindungi atmosfer dari emisi juga akan berkurang. Dapat dilihat seperti yang ada di belakang saya ini, yang dulunya merupakan lahan perkebunan yang digantikan menjadi lahan apartemen atau mall. Yang kedua ada barang manufaktur. Manufaktur dan industri menghasilkan emisi. Sebagian besar dari pembakaran bahan bakar fosil untuk menghasilkan energi untuk membuat barang-barang seperti semen, besi, baja, elektronik, plastik, pakaian, dan barang-barang lainnya. Pertambangan dan proses industri lainnya juga melepaskan gas. Sampah plastik juga bisa memicu perubahan iklim loh. Kenapa? Kok gitu? Karena dalam sampah plastik ini mengandung gas metana yang membuat cuaca kita makin panas. Makanya kalau misalnya punya sampah plastik, lebih baik diurai seperti menjadi tempat stensil atau mungkin tempat sampah pribadi. Dengan sampah plastik di udara terbuka. Tumpukan sampah plastik di udara terbuka dapat mengeluarkan gas metana. Nah, gas metana tersebut merupakan salah satu gas yang bertanggung jawab atas pemanasan global. Dapat dilihat seperti yang ada di bawah saya ini, terdapat banyak tumpukan sampah yang dapat mengeluarkan gas metana. Sampah plastik juga berkontribusi dalam memperburuk perubahan iklim. Perubahan iklim juga dapat mengancam kehidupan manusia dengan menimbulkannya bencana alam seperti kekeringan, banjir, tanah longsor, serta kerusakan infrastruktur yang berpotensi menyebabkan kerugian ekonomis. Marilah kita jaga bumi kita dengan baik dan benar dengan pengurangan sampah plastik dan peralihan dengan penggunaan tote bag. Jangan lupa juga untuk melakukan prinsip 3R, yaitu reuse, dan recycle. Jangan lupa juga untuk melakukan prinsip green chemistry agar bumi kita dapat dinikmati kelak oleh cucu kita di masa depan. Semangat!